Secara generik, parlemen atau DPR RI mewakili fungsi aspirasi masyarakat, memperjuangkan berbagai suara rakyat untuk diadopsikan dalam kebijakan-kebijakan publik. Fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi representasi menjadi jembatan DPR RI kepada masyarakat agar bangsa ini semakin maju. Dan DPR RI membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam wadah rumah aspirasi. Nah pemirsa, pada episode kali ini perjalanan tim aspirasi TV Parlemen ingin mengetahui bagaimana proses penyerapan berbagai aspirasi masyarakat ataupun konstituen dari Bapak Hadji Satori, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem dalam menampung begitu banyaknya aspirasi di dapilnya. Bersama saya Yusri Hayanti, saksikan aspirasi penyambung suara rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, aku boleh masuk ya Pak? Mangga, silakan Ibu. Iya, saya izin, saya buka masker dulu. Iya. Saya izin, saya namanya Ius dari tim aspirasi TV Parlemen. Mau ngobrol-ngobrol boleh ya Pak? Boleh, boleh. Pak Sugiono, tapi sebelum nanti bertemu dengan para konstituen, kalau kepada Pak Sugiono sendiri kalau boleh tahu, sudah berapa banyak pada saat Pak Hadji Satori ini menjabat 1 tahun ini, sudah berapa banyak aspirasi yang masuk ke rumah aspirasi ini Pak? Kurang lebih di atas 5.000. 5.000 aspirasi? Iya, aspirasi, dan tiap hari kita menerima sekitar 20 aspirasi, dan itu kita inventarisir, kemudian kita ajukan ke mitra kerja dari Pak Hadji Satori. Kebetulan Pak Hadji Satori itu saat menjabat itu di Komisi 11 dan bulan Juni kemarin dipindah ke Komisi 8. Itu. 5.000 aspirasi yang begitu banyak masuk ke rumah aspirasi ini, sudah berapa banyak yang sampai saat ini sudah terrealisasi Pak? Sekitar 2.000 lebih lah, karena kemarin kemarin kita sudah merealisasikan sekitar 500 bantuan operasional untuk pondok pesantren. Nah, biasanya yang masuk ke sini bentuk aspirasinya dalam bentuk apa Pak? Proposal atau dokumen atau dokumen-dokumen lainnya bagaimana? Dalam bentuk proposal. Proposal itu bisa melewat dari lembaga, yaitu yayasan atau kemudian lembaga pendidikan bisa, kemudian pribadi juga bisa. Itu. Berarti saya nanti setelah ini saya langsung boleh bicara dengan konstituen yang sudah hadir ya silakan. Pak Sugiono ya? Iya. Karena kan penasaran juga secara langsung saya mau tahu informasinya dari konstituen di dapilnya Pak Satori. Iya. Saya bisa bicara dengan Ibu ya? Ya Bu ya? Iya. Ibu perkenalkan, kita duduknya masih berjarak ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya, karena masa pandemi. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ami. Ibu Ami. Sebelum datang ke sini pasti punya rencana mau mengajukan aspirasi kan, atau suara, atau misalnya apa Iya, Bu? kami ke sini mau minta tolong kepada Pak Hadji Satori supaya kami bisa mendapatkan alat hadroh tersebut. Oh, jadi ini dari sebuah yayasan atau kelompok pengajian kelompok pengajian. Iya. Anggotanya ada berapa orang, Bu? Ada 70-an. Oh, banyak juga ya, Bu ya. Sudah lama ya, Bu? Sudah lama. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kami belum punya alat hadrohnya. Alat hadro. Iya. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu sosok Bapak Hadji Satori? Alhamdulillah, sudah. Oh, Kan tapi udah pernah ketemu belum, Bu? Bapak Hadji Satori kan ada ini arisan guyup mandiri tuh Mbak. Kami ini jadi anggotanya. Oh, berarti udah kenal lama ya Bu ya dengan beliau. Berarti bisa kasih tahu kepada saya dong dan pemirsa semua yang Ibu tahu, yang Ibu kenal, Bapak Hadji Satori itu sosoknya seperti apa? Ya, Pak Hadji Satori itu sosoknya ya pengayom untuk kami masyarakat kecil. Ya maksudnya tuh, jadi beliau itu mendengarkan apa yang kami inginkan. Biasanya kalau misalnya aspirasi seperti ini, lama nggak sih Pak diwujudkannya oleh Pak Satori? Tergantung dari mitra kerja kita. Jadi
mereka itu punya program tersendiri, jadi ada waktu-waktu tertentu karena sesuai dengan tahun anggaran mereka ya. Di bulan apa dia mengeluarkan anggaran untuk sarana prasarana majelis taklim, BOP dan sebagainya. Ya, kita tinggal mengikuti saja. Tapi kalau misalnya menampung berbagai aspirasi, apa semuanya itu dari mitra kerja, Pak? Apa ada pribadi juga dari Pak Satori? Ada. Kalau pribadi sifatnya tidak kepada kelembagaan, kepada pribadi. Tapi kalau kelembagaan maka disondingkan dengan mitra kerja. Pak Sugiono kan pasti di sini nggak sendiri ya. Iya. Saya lihat juga Bapak punya beberapa rekan-rekan. Iya. Saya belum kenalan, Pak. Boleh dikenalkan? Ada Mas Mukmin, ini Muhammad Mukmin. Oh, Mas Mukmin. Iya, coba berdiri. Nah, ini. Iya. Satu lagi Ali Jahidin. Tenaga ahli Iya. Pak Satori di sini atau di pusat? Di sini. Di sini. Iya. Oh, Mas Ali, berarti selama ini Mas Ali yang menerima dokumen sebanyak ini ya? Iya, saya membantu Pak Sugiono. Kita membackup untuk konstituen yang ke sini, kita backup, kita bantu. Mereka membutuhkan apa, kita fasilitasi, kita sampaikan ke Bapak. Kalau di rumah aspirasi, kebetulan gini ya, kalau Pak Satori itu kan orangnya banyak silaturahim. Jadi orang-orang itu ya bukan hanya Pak Haji Satori yang ke mereka, tapi mereka juga banyak yang ke sini. Gitu loh. Jadi saling timbal balik, saling silaturahim. Assalamualaikum. Salam. Permisi Bapak. Iya, gimana belum Mbak? ketemu. Yes. Apa kabar Pak Alhamdulillah, Sugiono, sehat. Mas Mukmin? Lagi apa nih Pak? Ini biasa kalau pagi, kebetulan pas kalau hari Sabtu Minggu kita sambil melihat berapa aspirasi yang masuk dari konstituen. Oh, Ya. nah. Ini kebetulan ada beberapa proposal yang perlu kita fasilitasi, khususnya untuk bantuan-bantuan, baik itu bantuan hibah ataupun bantuan infrastruktur yang melalui proposal yang akan kita ajukan nanti melalui aspirasi kami di pusat. Nah, memang kemarin nih ya Pak ya kan sudah Ius juga sudah datang ke sini. Saya udah datang ke sini, ketemu Pak Sugiono juga, Mas Ali, Mas Mukmin, terus sempat ketemu sama salah satu konstituen yang datang bawa proposal. Nah, kemarin kalau misalnya memang itu apa sudah diterima Pak proposal yang konstituen yang kemarin datang ke sini sudah Bapak terima? Sudah, karena setiap hari kita diinventarisir, kemudian dicatat proposal itu dari siapa, pemohonnya siapa, alamatnya di mana, bentuk permohonan proposal itu apa. Jadi begitu ini langsung difoto, langsung kita juga sudah bisa mempelajari judulnya gitu kan. Nah, sebelum masuk nih ya Pak ya, sebelum nanti saya juga mau bahas sedikit banyak masalah proposal ataupun aspirasi yang masuk. Mau lihat dulu rumah aspirasi yang ada sekarang ini, boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Nah, ini kalau boleh tahu atau misalnya kita bisa nggak sih Pak sambil jalan bersama Pak Satori kita melihat beberapa tempat-tempat di rumah aspirasi ini boleh Pak? Boleh, boleh. Ya. Ayo Pak. Nah, ini luasnya kalau boleh tahu berapa luasnya ya Pak ya? Apa kita jalan sambil jalan ke sana? Oh, boleh. Ini memang kemarin juga mendapatkan informasi kalau misalnya mau ketemu Bapak, katanya tuh Bapak itu sampai mencantumkan nomor handphone. Betul. Mau itu di baliho, mau itu di spanduk, mau itu di billboard yang Bapak pasang. Kenapa mau memberikan nomor handphone, Pak? Karena kita mencari konstituen. Kalau konstituen tidak diberikan nomor handphone saya pribadi, pasti susah. Tapi dengan munculnya nomor handphone di mana-mana, mereka mudah komunikasi dengan saya, Mbak. Tapi nggak repot, Pak? Nggak semua nanti kalau masuk secara bersamaan bisa ribuan loh itu, Pak, pesan. Nggak apa-apa, Pak. Yang nomor handphone saya di memori aja hampir 20.000, Pak.
Dan itu Nomor dijawab sendiri langsung oleh Saya Bapak? jawab sendiri langsung. Mereka akan lebih puas, mereka akan lebih merasa dimanusiakan, manakala di persoalan-persoalan itu bisa dijawab. Adapun hasil kepuasan tergantung kepada yang bersangkutan kan gitu Pak. Berarti kita sekarang bisa lihat sisi sebelah sana ya Pak? Boleh, ya? boleh. Ya pemirsa, kita ikuti lagi ya. Pak Satori, kan tadi kan hiburan, untuk Ya. hiburan sambil menunggu bertemu dengan Bapak. Nah ini kalau misalnya ruangan-ruangannya banyak sekali, ini diperuntukkan untuk apa saja? Ini saya lihat kok ada ambulans. Ini ambulan kita siapkan 2 unit ya. Kita siapkan 2 unit, 1 ambulan untuk mobil jenazah, 1 ambulan manakala untuk mobil orang yang sakit. Nih ya pemirsa, saya sudah mengikuti Pak Haji Satori keliling melihat rumah aspirasi 21.000 meter persegi, sudah agak-agak capek keliling-keliling. Jadinya jadi duduk santai bersama beliau ya Pak ya. Ya, Dan ini lokasinya nama lokasinya Desa Semplo, Pak. Semplo. Semplo, Desa Semplo. Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Tepatnya di kolam renang futsal Zam-Zam Palimanan, rumah aspirasi. Nah, Pak Satori ini membuka ruang seluas-luasnya buat siapapun masyarakat yang mau datang ke sini, mau bertemu beliau, bahkan bisa menghubungi beliau. Kalau pemirsa juga tadi lihat ya, ada spanduk-spanduk di terdekat dari lokasi kami duduk di sini. Itu ada nomor telepon Bapak yang tercantum ya Pak ya, dan menjawab sendiri. Saya kembali mengulangi ini karena memang jarang sekali seorang anggota dewan ini mau memberikan nomornya secara luas kepada masyarakat dan mendengarkan atau menerima masukan langsung dan membalasnya langsung. Ini membutuhkan waktu loh Pak untuk bisa membalas semua suara ataupun misalnya pesan yang masuk ke handphone Bapak. Pak, tapi ya Pak ya, dalam pada saat Bapak menerima semua aspirasi yang begitu banyak, nah pasti kan akan ada kesulitan-kesulitan Pak, karena nggak semua aspirasi yang masuk ini bisa langsung direalisasikan. Ini Bapak bagaimana memilih kriteria mana yang bisa lebih dulu diprioritaskan? Ya. Jadi yang bisa saya jawab langsung, kapanpun waktunya, karena handphone kami boleh dibilang 24 jam on Pak. 24 jam on handphone kami. Jadi pada saat berapa lama atau waktunya berapa lama, cepat lambatnya kita langsung jawab usulan, masukan dan sebagainya. Tetapi kalau memang kami ini butuh waktu, tentu kami menunggu waktu. Mohon maaf, kami belum bisa menjawab dulu. Tapi ya Pak ya, sesulit apa sebenarnya untuk bisa menampung seluruh aspirasi dari para konstituen? Sesulit apa? Bagi kami, mohon maaf ya Mbak ya, perjalanan karir politik kami mungkin cukup panjang dan cukup lumayan mengeluarkan keringat, tetapi apapun menghadapi konstituen, apapun banyaknya menghadapi persoalan-persoalan proposal dan sebagainya, kami tidak pernah menghadapi kesulitan apapun Mbak. Tidak pernah loh Tidak Pak. pernah menghadapi kesulitan apapun. Karena apa? Mereka itu begitu mengajukan bantuan, kemudian pada saat kita tidak bisa merealisasikan, yang penting kita berikan jawaban kepuasan mereka itu menerima. Jangan sampai kita ditolak, kemudian dia tidak menerima, tidak dapat, malah kita menolak. Tentu mereka kan sakit Pak. Tapi manakala kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, kita butuh proses, bahwa kita tuh bukan eksekutor, tetapi kita adalah legislator, yang tentunya tugas fungsinya adalah hanya memfasilitasi. Beda dengan eksekutor, beda dengan eksekutif. Kalau eksekutif ya punya hak prerogatif untuk mengeksekusi langsung anggaran kan gitu. Kalau kita kan fasilitasi aja kan gitu. Tugasnya kan adalah memfasilitasi kan gitu ya, Mbak. Berarti Pak Satori juga selalu menjaga bentuk komunikasi kepada para konstituen ya. Jadi pemirsa bukan berarti juga langsung ditolak atau bagaimana, tapi ada cara bagaimana memberikan informasinya atau jawaban dari para konstituen yang datang ke rumah aspirasi. Nah, kalau yang sudah terrealisasi nih Pak ya, bentuk bantuan yang sudah diberikan di dekat-dekat sini ada Pak? Ada Pak. Boleh nggak Pak saya lihat bersama Bapak? Bisa. Beberapa Boleh bentuk. kita lihat lokasinya gitu. Yuk, kita berangkat ya Pak ya. Boleh. Pak Haji Satori, kita sekarang sampai di mana ini? Ini di rumah ngaji Yayasan Al-Ikhwan.
Tempatnya di Desa Balirante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Beliau ini pengasuhnya Kiai Haji Ja'far Musaddad beserta Ibu Nyainya ini. Nah, ini lokasinya di Rumah Ngaji Yayasan Al-Ikhwan. Ini salah satu bentuk bantuan yang Bapak berikan juga ya Pak ya? Insya Allah. Langsung ya Pak Iya, ya? iya. Di sini bentuk bantuan yang sudah diterima apa saja Pak? Bentuk bantuannya itu bentuk bangunan itu, dana untuk pembangunan. Oh, dana untuk Iya, pembangunan. kebetulan pembangunannya belum finishing. Tadi pagi barusan saya sama anak-anak itu naik memolok atau Munggah suwunan gitu ya. Oh, jadi dikerjakan bersama-sama ramai-ramai gitu atau? Enggak, doanya. Oh. Kalau yang mengerjakan tukang tetap. Oh gitu Cuma ya, uangnya cuma ya adik-adik sebagian terus dari Pak Haji. mendoakan. Iya. Bisa kita lihat langsung Pak? Silakan, Ayo Pak, Pak. kita masuk ke dalam Pak. Mau dibangun apa aja Pak? Ya ini kamar. Kamar lagi? Asrama. Asrama lagi? Nanti kalau ada rezeki ya ini nanti Dilanjut. dilanjut. Pak Satori, sekarang kita ada di mana nih Pak? Ini ada Yayasan Al-Ma'rufiyah Al-Munawar, MI Ya. Al-Munawar, milik Yayasan Al-Ma'rufiyah, lokasinya di Desa Kepuh, Desa Kecamatan Kepuh, Palimanan. Kecamatan Palimanan. Ini bentuk bantuan yang diberikan sama seperti tadi ya, Sama yang lokal tempat ya, Rumah Ngaji. RKB Ruang Kelas Baru. Oh, ruang kelas Ruang baru. Kelas Baru ya sama. Ya. Nah, dan kan tadi juga kita sempat ngobrol ya Pak, ini juga bentuk bantuan nih, jembatan Iya. ini ya? Nah, kita bantuan dari alokasi dana sedekah pribadi lah gitu ya. Untuk kepentingan keagamaan, sarana sosial ya apapun bentuknya kita bantu yang memang kita mampu. Ya, karena kan adik-adik mau sekolah Nah, supaya lebih mudah ya ada Pak. akses Jadi di jalannya. akses jalannya, akses alhamdulillah. jalannya. Berarti kita langsung lihat ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Nah, ini pengasuhnya. Ya, saya Pengasuh Ius. Yayasan Al-Ma'rufiyah. Yayasan Ya. Al-Ma'rufiyah itu membawahi ada beberapa lembaga pendidikan, ada TPQ, ada DTA, ada pondok pesantren ini. Ini Baik. pengasuhnya Pak Umam Al-Hafid. Pak Umam, boleh cerita Pak yang awal-awalnya yang mana Pak? Bangunan awalnya terlebih dahulu Pak sebelum diberikan bantuan dulunya. 2 kelas. Oh, pertama hanya 2 kelas. Dan kemudian permohonannya untuk penambahan apa Pak Umam? Penambahan RKB waktu Pak Heeh. Haji di DPR. DPR Iya. RI masih. Ya. Itu 1 kelas. Nah, itu Ya, itu terus yang biasa waktu DPR provinsi provinsi. itu lagi memberikan bantuan. Bantuan. Yang sekarang Dalam proses pencairan. Proses pencairan. Baik. nanti akan dibuat apa Pak? Apa lagi? Sama untuk ruang pondok, kelas. untuk pondok Untuk sama pondok. untuk tempat belajar juga. Nah, ini nanti di mana lokasinya Pak? Masih ada lahan kosong ya? Masih ada Masih ada lah. Boleh dikasih lihat Pak Umam, silakan. Ya pemirsa, di segmen terakhir kali ini tim Aspirasi saat ini berada di kantor Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, di mana juga saat ini mungkin juga Anda sudah melihat akan ada bentuk penyerapan dari banyak aspirasi di daerah pemilihan Bapak Haji Satori. Begitupun juga hari ini akan ada pemberian secara langsung berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Langsung kita ikuti dan langsung saya akan bertemu dengan Bapak Satori ya.
Bapak, Pak Ius, Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Bapak, ini kalau boleh Ius tahu, ini kita lagi ada acara apa hari ini, Pak? Ini lagi acara kita bersama warga, menyapa warga, sambil kita adakan reses, kemudian berkumpul dengan ada kepala desa, ada tokoh, ada perangkat, dengan tokoh warga masyarakat, acara penyerahan sembako. Nah, apa aja persiapan yang Bapak sedang lakukan? Ini lagi persiapan peserta ini yang sedang diundang, tidak banyak-banyak, nanti bertahap waktunya karena ini di masa pandemi. Jadi kalau jumlahnya banyak, kita simbolis saja dulu ini beberapa orang. Kriterianya Pak yang diundang? Ini yang terdata di keluarga miskin, kemudian yang bisa terdata di BPKH, di PKH, ya. Kemudian yang memang garisnya itu ada keluarganya banyak, kemudian itu coba ini kita dan semua gitu. Baik, kalau begitu Ius izin juga mengikuti acara ya Pak ya. Ius mau duduk di salah satu bangku yang masih kosong, boleh ya Pak ya? Izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Panongan, Ibu Wajah Rusmini SE. Yang kami hormati perangkat Desa Panongan, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu yang akan menerima bantuan PKH dari pemerintah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan pada hari ini kita bertemu bersilaturahim dalam rangkaian acara kegiatan kami, acara reses anggota DPR RI masa persidangan ke-1 tahun 2020-2021 Dapil Jawa Barat 8. Mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan tidak asing ya, saya Haji Satori. Kebetulan saya ditugaskan di anggota Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 itu yang membidangi urusan PKH, yang membidangi urusan sosial, yang membidangi urusan bantuan, yang membidangi urusan haji, yang membidangi urusan bencana dalam pandemi ini. Kebetulan saya tugas di Jakarta, tugas di Senayan, berkaitan dengan urusan-urusan bantuan. Jadi kalau orang Cirebon, orang Indramayu, orang kota Cirebon, kalau mau mengajukan penambahan warga untuk bisa mendapatkan bantuan PKH, bisa mendapatkan bantuan-bantuan, itu bisa melalui kami, aspirasinya nanti kita sampaikan kepada Menteri Sosial. Assalamualaikum Bapak Ibu, maaf Ius mengganggu sebentar, maaf ya Ibu, ingin langsung berbincang-bincang sedikit setelah pemberian ini. Mumpung kita sedang bertemu ya ibu-ibu ya, kalau boleh saya bertanya, ada nggak di sini salah satu ibu-ibu yang ingin bertanya langsung bentuk keluhan atau ada ingin bentuk bantuan yang langsung akan disampaikan dengan Pak Satori? Ada ingin bertanya atau memberikan aspirasinya? Satu orang saja. Kadang masyarakat itu masih bingung tentang bantuan UMKM yang sekarang lagi marak nih Pak Haji. Tolong kasih pencerahan saya, gimana caranya atau cara pengambilan, cara pengusulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Nah, berkaitan dengan bantuan-bantuan ini, itu semua datanya dari pemerintah pusat, ya, dari pemerintah pusat, kemudian disalurkan kepada sosial, kepada Kementerian Sosial, Dinas Sosial yang ada di kabupaten kota dan ada di provinsi. Jadi komunikasinya kadang-kadang masyarakat juga tidak tahu, kok tiba-tiba ini dapat, ini tidak, gitu kan? Tanda tanya kan? Kenapa saya tidak dapat? Karena yang mencatat bukan desa. Ya, yang mencatat bukan desa, tetapi nanti desa pun ikut mereferensikan. Insya Allah nanti untuk warga Panongan ya akan kita upayakan langsung. Kebetulan saya berada di bidang kerjaan saya berkaitan dengan bantuan-bantuan itu. Boleh berikan closing statement bagi para juga masyarakat di sini, begitupun juga untuk masyarakat Indonesia. Kameranya ada di sana ya Bapak. Terima kasih kepada masyarakat semua yang hadir di sini dan khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon, umumnya mungkin seluruh warga negara Indonesia, karena kami sebagai tugas untuk bagaimana bisa memfasilitasi masyarakat ini terdampak COVID-19 minimal bisa meringankan beban. Oleh karena itu program-program dari pemerintah, Kementerian Sosial, dari Kementerian Agama yang tentunya seluruh warga negara Indonesia bisa kita fasilitasi anggaran untuk yang terdampak COVID-19. Bukan saja warga Kabupaten Cirebon, bukan saja warga Jawa Barat, tapi seluruh 34 provinsi di negara Indonesia, pemerintah perhatian kepada masyarakatnya yang terdampak COVID-19.
Untuk kegiatannya kita tetap datang ke tiap masyarakat, memberikan pencerahan bahwa kita itu tetap menjaga diri dengan sehat, dengan kebersihan yang ada, dengan tetap kita memberikan bantuan walaupun pandemi yang kita rasakan sekarang ada bantuan-bantuan yaitu dari program dinas sosial dengan PKH, BPNT, dengan bantuan-bantuan keuangan yang dibagikan pada masyarakat itu alhamdulillah terserap semua kepada masyarakat langsung Desa Panongan. Terima kasih banyak Pak Satori. Ibu terima kasih ya Bu ya sudah boleh bergabung pada pagi hari ini. Iya, pemirsa, bagaimana aspirasi masyarakat mendapat perhatian yang selanjutnya menjadi agenda kebijakan yang diperjuangkan oleh anggota DPR RI adalah menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk sebuah kemakmuran. Demikianlah aspirasi penyambung suara rakyat episode kali ini. Saya Yusli Hayanti, sampai jumpa.